Di pagi yang tenang, ku datang penuh harap, mengajarkan ilmu menyentuh jiwa yang gelap. Bukan sekadar kata, tapi cinta yang ku beri, menjadi penggerak untuk masa depan negeri. Aku bukan hanya pemberi pelajaran, tapi penuntun jalan membentuk impian, menginspirasi setiap langkah mereka, menjadi cahaya di tengah gelap gulita. Aku adalah guru penggerak, menyalakan api semangat yang tak pernah padam, menghidupkan mimpi di setiap mata. Pak, mohon izin Pak, seperti yang sudah saya sampaikan, yang kemarin saya ada Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan yang baik Pak sebagai kepala sekolah. Silakan Pak Saudara. Terima kasih ya Pak. Mohon izin Pak. Ya. Lanjut. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Yang selama ini saya kerjakan, saya lakukan, yang pertama kita harus tahu permasalahannya, apakah guru sama guru dengan siswa, guru dengan masyarakat, siswa dengan masyarakat. Jadi masalahnya itu kita identifikasi. Kemudian untuk dilemanya, kadang-kadang permasalahan yang kita ambil dalam keputusan ada bentroknya sama masyarakat, berhubungan dengan kebiasaan, budaya, aturan yang ada di masyarakat. Tapi untuk dilema ini kita selesaikan dengan kekeluargaan. Iya Pak, ya. Sangat luar biasa Pak. Jadi kita akan berkeputusan memang terkadang bentrok juga Pak ya, atau bertentangan. Tapi sangat luar biasa. Kata Bapak tadi kita harus menyelesaikannya secara kekeluargaan Pak ya. Terima kasih Pak. Bagaimana selama ini pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan saat ketika ada kasus yang bisa dikatakan benar dengan benar gitu Pak? Ya, selama ini kita lakukan, pertama kita meminta pendapat dari guru, dari komite, kemudian yang terakhir mungkin dari pengawas pembina sekolah. Di keputusan tetap disesuaikan dengan aturan dan ditambah kebijaksanaan yang sesuai dengan aturan di masyarakat kita. Jadi kita harus tidak bisa memutuskan sendiri. Iya, harus. Karena kita sekolah adalah sistem, maka pendapat guru, komite, maksudnya perlu, baru diambil keputusan sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan. Kita meminta saran dan pendapat dari berbagai pihak, dan nantinya akan kita lakukan kebijakan-kebijakan yang nantinya menguntungkan bagi semua pihak. Win solution luar biasa Pak. Langkah-langkah seperti apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Untuk langkah-langkah yang biasa kita lakukan, yang pertama kita identifikasi masalah yang ada atau kasus yang ada, kasus apa yang terjadi. Yang kedua, bagaimana cara penanganannya. Jadi bagaimana cara penanganannya bersama warga sekolah, sama tadi guru, komite dan pengawas pembina. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini pun tidak langsung kita ambil, harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Tadi menunjukkan pendapat guru,
komite pengawas dan mungkin masyarakat setempat kita minta. Jadi keputusan tidak langsung kita putuskan, jadi tetap kita ambil kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan. Ya. Jadi memang tidak semudah itu Pak ya melakukan atau mengambil keputusan ya. Banyak proses-prosesnya yang harus kita lakukan dan kita pertimbangkan. Satu di antaranya Bapak bilang tadi mengidentifikasi kasusnya Pak ya. Nah kasus itu seperti apa dan bagaimana jalan ceritanya yang nantinya akan menanyai pendapat dan saran-saran dan endingnya pada akhirnya nanti memutuskan. Jadi penyelesaian atau solusi dari kasus yang ada seperti apa. Pak, sangat luar biasa Pak, semoga saya mendapatkan penularan ilmu yang baik agar nantinya bisa saya terapkan ke masa depan. Amin. Selama ini Pak, hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus 5 misalnya seperti apa Pak? Karena dianggap efektif, kasus-kasus yang ada di sekolah itu sebaiknya kita lakukan dengan kekeluargaan dulu dan mengambil kebijakan yang saling menguntungkan antara kasus yang ada antara misalnya guru dengan guru, guru dengan siswa, atau guru dengan masyarakat. Jadi kekeluargaan dulu ya Pak. Ya, Pak. Jadi kita harus melaksanakan prinsip atau unsur kekeluargaan yang lebih utama Pak ya. Kekeluargaan yang nantinya akan kita bijaki bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Terima kasih Pak. Selama ini Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini, kira-kira seperti apa Pak tantangannya? Menurut pengalaman, tantangan yang diambil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilematik itu tantangan dari masyarakat, karena kita harus memperhatikan aturan-aturan atau norma yang ada di masyarakat. Jadi dengan memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat, kita mengambil keputusan. Tidak boleh kita mengambil langsung keputusan tapi bertentangan dengan norma-norma yang ada. Itu salah satu tantangan masyarakat. Jadi tantangan itu terhadap masyarakat Pak ya, di mana kita harus mengambil keputusan itu memang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat Pak ya, agar tidak ada bertentangan dari keputusan atau solusi yang kita terapkan. Jika ada kasus atau permasalahan Pak, ada jadwal tertentu atau jangka waktu atau prosedur, atau malah langsung mengambil keputusan saat ada kasus permasalahan yang ada Pak? Kalau misalnya seperti apa? Pengalaman yang telah dilakukan biasanya kita kalau ada hal yang memang bisa langsung diselesaikan di tempat, kita selesaikan di tempat. Kalau tidak pun kita undang pihak yang tadi berhadapan dengan kasus tersebut, baru kita mengambil keputusan. Ya, mengenai jadwalnya tidak terjadwal. Jadi teman kita penjadwalan tentang undang-undang tadi. Jadi sesuai kasus atau kondisinya Pak ya. Jika kasusnya atau masalahnya bisa diselesaikan saat itu di tempat, akan kita selesaikan. Tapi kalau masalahnya itu bisa dikatakan cukup besar, jadi perlu proses dan jadwal untuk kita mengambil keputusan bersama Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah kasus yang ada di sekolah? Sebenarnya kalau untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilematik untuk di sekolah, itu cukup kita keputusan bersama guru, orang tua, komite, dan
pengawas pembina. Saya rasa itu sudah cukup karena kita memperhatikan ya, saran-saran itu sudah lumayan baik, tapi harus disesuaikan dengan aturan yang ada lah. Jadi memang mengambil keputusan itu tidak cukup hanya sendiri memutuskannya Pak ya. Nah, jadi ada bantuan dari orang lain, misalnya itu guru, orang tua, komite maupun pembina di sekolah, komite pembina kita Pak ya. Nah, yang nantinya akan membantu kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Dari segala hal yang sudah Bapak sampaikan atau kasus yang sudah Bapak selesaikan selama ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan khususnya dari etika yang sudah Bapak ambil Pak? Pembelajaran yang dapat kita ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada seperti kasus dilematik ini, yang pertama kita selalu memperhatikan cara penanganan dari kekeluargaan, aturan dalam masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang tidak diambil sendiri. Karena kita ada organisasi, maka keputusan bersama itulah keputusan akhir, supaya masing-masing pihak saling diuntungkan. Itulah deh. Ya Pak, jadi ada hal-hal menarik atau pengalaman menarik ya Pak ya, yang sudah Bapak lalui untuk mengambil keputusan, yaitu tadi Bapak bilang misalnya kita harus masa itu berdasarkan kekeluargaan dulu Pak ya, kekeluargaan dulu, terus kita sesuaikan dengan aturan yang nantinya kita bijaki di mana kebijakan tersebut tidak merugikan pihak manapun. Nah, yang nantinya keputusan yang kita ambil pun bisa tepat, yang tepat juga yang Bapak sebutkan tadi adalah win solusi ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi mungkin cukup wawancara yang saya lakukan karena saya ingin mendapatkan beberapa informasi atau ilmu dan pengalaman, karena Bapak sudah sangat luar biasa, bukan hanya satu atau dua prodi saja menjadi kepala sekolah, tapi saya mengetahui Bapak memang sudah beberapa kali periode menjadi kepala sekolah, dan saya yakin Bapak sangat luar biasa. Nah, jadi semoga apa yang sudah Bapak lakukan dan yang sudah Bapak ambil keputusan nantinya bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang sudah kita ambil keputusan solusi-solusinya. Dan terima kasih Pak ilmunya dan pengalamannya, saya sangat luar biasa mendapatkan ilmu dan wawasan dari Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf kalau saya mengganggu waktu kerjanya. Ya, terima kasih Pak. Ya, semoga Pak sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan Pak ya, Pak itu saya ini pasangan dua. Di pagi yang tenang, ku datang penuh harap, mengajarkan ilmu menyentuh jiwa yang gelap. Bukan sekadar kata, tapi cinta yang ku beri menjadi penggerak untuk masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mewawancarai kepala madrasah, yaitu Syekh Daud atau Pak Daud SPDI. Beliau adalah kepala madrasah MTS Darul Ulum Matang Danau. Mohon izin Pak Daud untuk mengambil waktunya sedikit untuk saya melakukan wawancara terkait bagaimana pengambilan keputusan yang baik sebagai kepala sekolah, kepala madrasah. Sebelumnya apa kabar Pak Daud? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Allah. Sadan. Sehat Pak Daud ya? Sehat alhamdulillah. Ya. Insya Jadi Allah. sekarang kami berada di sekolahnya Pak Daud untuk melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas saya Pak. Tugas saya sebagai guru penggerak di modul 3.1. Mohon izin Pak Daud untuk memulai wawancara kita. Boleh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini Pak Daud sebagai kepala madrasah di MTS Darul Ulum Matang Danau, bagaimana cara Pak Daud untuk mengidentifikasi
kasus-kasus atau masalah yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Pak Daud? Begini Pak, dalam menangani kasus atau mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolah kami Pak, yang berkaitan tentunya di dilema etika atau bujukan moral. Karena dilema etika ya sesuatu di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, namun bertentangan. Itulah yang menjadi dilema kami. Terkadang siswa terkadang siswa melakukan suatu kasus di sekolah kami. Yang pertama, kami lihat dari segi masalahnya. Kami tentukan masalahnya seperti apa. Terus misal masalahnya contoh perkelahian. Di mana perkelahian, misal ada seseorang siswa berkelahi dengan teman sekelasnya. Terus teman yang lain untuk melarai, menghadang agar tidak terjadi hal-hal selanjutnya. Namun dia takut. Terus itulah sebuah dilema sebenarnya, bukan hanya kepada kami, termasuk kepada siswa juga. Dan di situ kami lihat masalahnya, lalu kami panggil. Kami panggil siswa tersebut. Kami panggil terus. Kami panggil di ruang, misal ada di ruang BK, atau saya panggil di ruang kepala sekolah untuk menanyakan kasus tersebut. Kita telusuri baik-baik. Apakah masalah itu misal dari mana sumbernya, dan habis itu kita selesaikan secara kekeluargaan. Terima kasih, sangat luar biasa. Jadi di mana kita memiliki dilema ya, Pak Daud ya, dari kasus yang Pak Daud contohkan tadi, misalnya ada siswa berkelahi kan, dan penanganannya atau proses prosedur untuk mengatasi solusinya juga Pak Daud sudah sangat luar biasa agar mendapatkan keputusan yang bijak yang tidak merugikan pihak manapun. Luar biasa. Terima kasih Pak Daud. Selama ini bagaimana Pak Daud mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang bisa dikatakan benar dengan benar, dilema etika, yang kiri benar, yang kanan benar. Bagaimana kira-kira Pak Daud? Ya, untuk yang selanjutnya Bapak, itu siswa untuk mengatasi dilema tersebut, biar untuk pengambilan keputusannya tidak salah, tidak terjadi kesalahan, kami identifikasi dulu. Kita klarifikasi, kita panggil siswa tersebut. Habis kita panggil, lalu kita tanya Bapak Ibu Dewan Guru, karena kita kan harus bermain dengan aturan Pak, tidak sembarang bermain, karena di setiap sekolahnya punya aturan. Di sekolah punya aturan, kita tanyakan dulu masalahnya seperti apa, terus kita bijaki bersama dengan guru bagian kesiswaan, awak kesiswaan. Iya Pak. Terus kita tanya lagi kepada wali kelas. Wali kelas, karena kan terkadang wali kelas itu lebih tahu, karena dia kalau di sekolah ya mungkin orang tua terdekat daripada siswa yang berada di dalam sekolah tersebut. Misal kan kelas 7A misalkan, kami panggil wali kelasnya siapa, terus kita tanya bagaimana sih karakter siswa tersebut, lalu kita simpulkan. Setelah kita tanya wali kelas, kita tanya guru kesiswaan, baru kita simpulkan, baru kita tarik kesimpulan, baru kita putuskan bagaimana cara mengatasinya. Biar nanti di dalam pengambilan keputusan tidak terjadi kesalahan. Jadi memang cukup panjang prosesnya dan sangat rumit ya Pak ya. Tapi itu adalah cara kita agar kita tidak salah mengambil keputusan maupun solusi dari kasus-kasus yang ada.
tadi Bapak juga sudah bilang jadi mengidentifikasi kan ya, mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang terjadi, habis itu mengklarifikasinya, dan Bapak juga tadi menjelaskan kita harus sesuai dengan aturan, sesuai aturan, dan nanti alurnya juga kita ke wali kelas, habis wali kelas kita ke siswaan, yang nantinya akan kita bijaki, yang kita bijaki bagaimana cara mengatasinya, solusinya yang diutamakan tentunya yaitu bagaimana cara mengatasinya dengan cara kekeluargaan ya Pak ya. Terima kasih Pak, luar biasa Pak prosesnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk menangani kasus-kasus yang ada Pak? Makanya Pak, kita panggil siswa tersebut, lalu habis kita panggil, kita berikan pandangan acara agar mereka atau siswa yang bersangkutan tadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Tidak ada manfaatnya, kita bilang kepada siswa tidak ada manfaatnya kalau kita melakukan kasus di sekolah yang nanti efeknya malah akan merugikan diri kita sendiri bahkan ke siswa lain. Habis itu, habis kita berikan pandangan, baru kita beri motivasi atau sebuah keputusan kepada mereka. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi prosedurnya kurang lebih apa ya? Jadi siswa atau ada sesuatu permasalahan itu dipanggil, yang nantinya siswa tersebut nanti akan kita nasihati ya. Kita nasihati agar siswa tersebut bisa mengerti dan tidak mengulanginya lagi. Kesalahan yang sama. Salah. Dan kita juga memotivasi siswa tersebut agar dia kembali ke jalan yang bahasanya ya, jalan yang benar dan tingkah lakunya pun baik lagi. Lanjut ya, mohon izin Pak Daud, kita lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Dalam melaksanakan keputusan di sekolah kami, karena kan masing-masing sekolah kan berbeda kan, masing-masing sekolah berbeda, apalagi kita selaku kepala sekolah yang mempunyai kebijakan yang berbeda. Dalam penetapan kasus atau mengidentifikasi kasus. Kalau menurut kami, sekolah kami, cara yang efektif dalam pengambilan keputusan atau penanganan kasus yang seperti ini yang terjadi di sekolah kami, cara yang efektif, cara menangani ya, kami berikan sanksi Pak. Kami berikan sanksi dalam bentuk kalau kami lebih cenderung ke alma mater sekolah kami Pak. Dalam artian sekolah kami mengambil kebijakan kalau ada siswa yang melakukan kesalahan atau sebuah kasus, kita berikan hukuman dalam bentuk hafalan. Terus kita berikan penulisan surah-surah. Habis ditulis nanti ya kita suruh dia untuk membaca. Biar nanti tindak lanjutnya, endingnya nanti Pak, agar siswa yang kita berikan hukuman seperti itu selain ada efek jerahnya dan juga dia bisa nanti menghafal paling tidak satu ayat bahkan satu surah sesuai dengan program sekolah yang udah kita programkan di sekolah kita Pak. Subhanallah, luar biasa, alhamdulillah ya Allah. Ya, jadi kata Pak Daud tadi, jadi kalau ada siswa yang bermasalah atau berkasus ya seperti itu Pak Daud ya. Jadi diberikan hadiah atau diberikan sanksi atau hukuman, tapi ini yang lebih luar biasanya, subhanallah luar biasanya, hukuman, sanksi atau hadiahnya itu berlandaskan dengan alma mater sekolah ini, yaitu sekolah Islam ya, madrasah. MTS Darul Ulum Matang Danau, sekolah madrasah yang bisa dikatakan alma maternya untuk kebaikan khususnya agama Islam. Jadi siswa tadi Pak Daud juga sudah bilang, contohnya diberi hukuman menghafal ayat atau menulis ayat yang nantinya mereka akan bisa menerapkan dalam kehidupan suara. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Pak Daud, luar biasa. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam Bapak sebagai kepala madrasah untuk mengambil keputusan yang baik dan bijak Pak? Begini Pak, tantangan yang kami hadapi Pak, tantangan yang kami hadapi dalam pengambilan keputusan terkadang ini sebuah dilema juga Pak. Terkadang ada beberapa orang tua
ketika seseorang anaknya dihukum. Nah, terkadang mungkin orang tua tersebut tidak mengerti, Pak. Nah, tidak mengerti dengan mengapa siswa tersebut dihukum dan mengapa guru tersebut menghukum siswa yang bermasalah. Nah, siswa yang bermasalah tersebut. Nah, jadi tantangannya terkadang orang tua itu memandang bahwa anaknya benar. Nah, bahwa anaknya benar, itulah yang menjadi suatu dilema. Padahal terkadang kan pada kadang akhir tahun kita sudah mengadakan sosialisasi, akan tetapi nampaknya apa yang kita katakan kepada orang tua, mungkin orang tua itu kayak lupa atau gimana gitu kan. Jadi itulah tantangannya, Pak. Itu menjadi dilema sekali. Kadang ada juga beberapa orang tua yang mengerti, kadang bahkan dia mendukung. Ketika anaknya dihukum, oh bagus Pak. Nah, kalau begitu, tapi ada juga itu yang dilemanya sekali, itulah ada orang tua yang tidak suka kayak anaknya dihukum. Kan. Jadi tantangannya itu ada orang tua bahasanya ya, ada orang tua. Bagaimana cara kita memberikan pengertian atau pemahaman ya terhadap orang tua dari anaknya yang ada masalah, untuk kita ini memberikannya sanksi bukan hanya bukan untuk menyakiti anak tersebut, tapi untuk membimbing dan membina agar anak tersebut bisa kembali ke arah yang baik ya Pak ya. Ya, terus. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, atau langsung menyelesaikan kasusnya di tempat, atau ada prosedur-prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, Pak? Kalau di sekolah kami, Pak, kita kan bermain di kebijakan, Pak. Nah, tapi tidak terlepas dengan sebuah aturan. Kalau di sekolah kami, ketika siswa melakukan kasus pada hari ini, maka siswa tersebut akan kita panggil, kita tanyakan kasusnya seperti apa. Terus kalau sudah selesai, sudah kita kualifikasi apa akar permasalahannya, kita masukkan ke dalam buku penanganan atau buku kasus. Nah, terus di mana cara penyelesaiannya itu kita beri sanksi. Itu tadi sanksinya ada yang berupa menghafal surah-surah pendek, ada yang menghafal doa sehari-hari, bahkan menulis juz 30 itu. Terus habis dituliskan, dihafal, lalu kalau sudah hafal, kita selesaikan langsung di sekolah penanganannya. Kalau tidak hafal, tadi misalnya kita beri waktu selama 3 hari atau paling lama 1 minggu untuk dihafal. Tindak lanjutnya, ketika nanti sudah nyampe 1 minggu atau 3 hari, nanti baru kita tanyakan apakah sudah hafal atau belum. Jadi sesuai kondisinya ya Pak ya? Ya kalau memang bisa diselesaikan secepatnya, hari sekolah kan diselesaikan secepatnya. Tapi kalau memang ada terkendala seperti yang Bapak sampaikan tadi, nah kita akan memberikan waktu, toleransi. Tapi yang nantinya juga pasti kita selesaikan permasalahan atau kasus yang terjadi. Ya Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan bijak dalam kalau ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah, Pak? Ya, ada Pak. Begini Pak, kalau kita di sekolah kan bekerja gini, kita bekerjakan gini. Seandainya ada suatu temuan kasus, saya akan mengarahkan kepada teman-teman, kan kepada kawan-kawan, kalau ada temuan kasus, misal guru tersebut menemukan sebuah kasus, langsung dilaporkan Pak. Dilaporkan, paling tidak ditangani dulu, bukan dilaporkan ya, ditangani dulu. Terus kalau sudah ditangani masih melakukan kasus, nanti penanganannya ke wakakiswaan. Nah, terus habis ke wakakiswaan, baru wakakiswaan melaporkan ke saya. Jadi begini, jadi mudahnya bagi saya, karena kan kita bekerja kan bukan satu, kita kan kerja tim. Jadi untuk penanganannya kita tuh merasa terbantu. Kenapa? Dalam penanganan kasus kita bukan bekerja sendiri.
kita bekerja bersama teman. Jadi dalam pengambilan keputusan pun kita tuh saling tuh bertanya kepada kawan-kawan bagaimana nanti keputusannya, hasil pertimbangan gini-gini ini baru kita mengambil keputusan. Setelah kita tanyakan setelah hasil pengamatan guru yang menemukan kasus tersebut, wali kelas tadi, terus wakil kesiswaan. Jadi itulah, jadi rentetan rantai penanganan kasus tersebut. Jadi kita bukan bermain hanya satu, kita bermain tim. Nah, istilahnya bahasanya Pak, bermain tim, di mana nanti kasus tersebut kita dapat kita selesaikan, bisa kita musyawarahkan, biar nanti ya keputusannya memang berdasarkan sesuai dengan fakta dan realita tersebut. Ya, jadi pasti ada yang membantu Pak ya. Pasti ada. Rekan guru kesiswaan pasti membantu karena kita tidak bekerja sendiri. Dan kata Pak Daud juga tadi, bukan hanya tidak bekerja sendiri tapi tidak memutuskan sendiri. Nah, jadi kita mengambil keputusan bersama-sama bagaimana yang baiknya, yang bijaknya. Betul. Untuk sesama. Terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, apa yang dapat Bapak petik, pengalaman apa yang menjadi dilema etika Pak dalam pembelajaran atau yang sudah Bapak sampaikan tadi? Alhamdulillah Pak, dari beberapa kasus yang selama ini kita tangani dan beberapa kasus yang bersama-sama kita lihat kan, dari pertimbangan ada beberapa kan mengajarkan kepada saya bahwa pertama, kita menjadi seseorang ini dalam memutuskan sesuatu itu menjadi semakin matang Pak. Semakin matang, semakin bijaksana. Terus yang kedua yaitu kita mengambil pelajaran di sini pentingnya kerjasama dalam membangun siswa atau membangun sekolah. Karena kita bekerja ini bukan satu atau dua orang, kita bekerja ini berkelompok atau tim. Jadi itulah pentingnya membangun sebuah sekolah atau pengambilan keputusan bersama-sama, bukan hanya istilahnya dibangun oleh seseorang. Artinya dalam mewujudkan sekolah yang maju, dalam mewujudkan sekolah yang istilahnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, dalam mewujudkan tersebut ya kita tidak istilahnya berjalan dengan sendiri. Artinya kita tuh berjalan bekerja sama dengan yang lain. Dan yang paling penting pembelajaran yang saya dapat khusus saya pribadi dalam pengambilan keputusan tadi yang sudah saya berbicarakan, bahwa kita itu semakin matang dan dapat memilah, dapat mengidentifikasi mana kira-kira persoalan yang sekiranya istilahnya mana yang betul-betul baik, mana yang sekiranya itu keputusan yang tidak baik. Nah, itulah. Jadi iya sih. Jadi yang bisa Bapak petik atau Bapak ambil hikmahnya Pak Daud ya. Jadi satu diantaranya adalah Pak Daud semakin matang dalam memutuskan sesuatu, atau semakin bijak dalam menangani kasus-kasus yang terjadi. Dan juga tadi Pak Daud menjelaskan, memang benar Pak, kita tidak bisa bekerja sendiri. Memang kita harus perlu tim yang harus saling support, harus saling bantu, yang nantinya kita saling menguatkan dan saling melengkapi agar instansi kita atau sekolah kita itu insya Allah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada, agar sekolah kita semakin maju ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daud atas pengalaman atau informasi sharing ilmunya yang sangat luar biasa Pak. Jadi saya sangat senang lah hari ini bisa mewawancarai kepala madrasah yaitu Pak Daud. Kenapa senangnya saya mendapatkan informasi-informasi atau solusi-solusi bagaimana cara mengatasi atau mengambil kebijakan yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Terima kasih Pak Daud telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara kita. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Daud karena sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama Pak. Terima kasih.
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang tenang, ku datang penuh harap, mengajarkan ilmu, menyentuh jiwa yang gelap. Bukan sekadar kata, tapi cinta yang ku beri, menjadi penggerak untuk masa depan negeri. Aku bukan hanya pemberi pelajaran, tapi penuntun jalan membentuk impian, menginspirasi setiap langkah mereka, menjadi cahaya di tengah gelap gulita. Aku adalah guru penggerak, menyalakan api semangat yang tak pernah padam, menghidupkan mimpi di setiap mata.